Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada henti. Di antara nikmat yang paling besar, di antara nikmat yang paling besar daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin jarang disadari oleh kita semuanya, sehingga manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kekayaan, uang, jabatan, itu mungkin mudah sekali untuk kita rasakan. Nikmat yang kita lihat itu mudah sekali untuk kita rasakan, dan mungkin mudah untuk kita ucapkan syukur walhamdulillah. Namun kadangkala untuk nikmat taufik, kita bisa sholat berjamaah, kita juga bisa menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mendengarkan tafsir Al-Quran, mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Rasulullah, mendengarkan perkataan dan petuah-petuah para ulama. Kadang-kadang kita menganggapnya itu adalah hal biasa, padahal nikmat itu adalah nikmat yang jarang dijumpai. Jarang dijumpai. Bahkan Allah berikan tidak kepada setiap orang. Hari ini siapa yang tidak punya kendaraan motor? Alhamdulillah punya semuanya. Tapi apakah seluruh orang yang menghuni komplek ini sholat berjamaah? Coba dihitung, penghuninya berapa seluruhnya, dan yang salat berjamaah di masjid berapa? Di antara yang salat di masjid ini, hitung lagi siapa yang hari ini duduk di majelis ilmu dan siapa yang hari ini duduk di depan televisi. Begitulah Allah terus menyaring manusia itu, menyaring manusia, sampai-sampai yang istiqomah itu memang sedikit. Sampai-sampai Allah mengatakan wala tuti' aktsara man fil ard, jangan kau ikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Menunjukkan bahwasanya kebenaran itu
dipegang oleh orang-orang yang sedikit, bukan orang-orang banyak. Oleh sebab itu kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu bodoh. Aktsarahum la ya'qilun. Kebanyakannya enggak mikir. Kebanyakannya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ternyata kebanyakan manusia itu dalam konteks keburukan. Terus siapa yang baiknya? Yang baik itu hanya sedikit saja. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku. Coba Pak perhatikan. Kalau Rasulullah mengatakan akan senantiasa ada, kira-kira yang disebutkan akan senantiasa ada itu sedikit atau banyak? Sedikit kan? Nah, iya. Rasulullah mengatakan begitu, akan senantiasa ada. Maksudnya meskipun sedikit. Satu kelompok dari umatku yang mereka akan memegang teguh kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Mereka itu akan terus kokoh, tidak akan tumbang meskipun musuh-musuhnya merongrong dari sana sini memfitnah dan lain-lain. Orang yang kokoh dalam kebenaran itu akan senantiasa tegak. Maka carilah golongan yang sedikit itu. Di mana mencarinya? Bukan di pasar mencarinya. Mencarinya itu di majelis-majelis ilmu. Di antaranya majelis ilmunya yang bagaimana? Yang kalau disampaikan itu jelas, firman Allahnya jelas, ini hadis Rasulullahnya jelas. Taib. Nah, insya Allah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran. Di mana yang kita harapkan dari tafsir ini bukan agar bapak-bapak menghafal Al-Qur'annya, bukan. Bukan agar kita menghafal Al-Qur'annya. Pulang ke sini hafalannya berapa? Tadi ayatnya hafal enggak? Bukan itu. Apalagi sudah di usia seperti kita ini. Karena menghafal itu yang dibutuhkan adalah kecerdasan, kesiapan, waktu yang cukup. Namun untuk mengamalkan itu hanya dibutuhkan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Setiap orang selama dia cerdas, pintar, dia bisa menghafal. Karena butuh kecerdasan. Namun untuk mengamalkan Al-Qur'an itu adalah butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti orang yang sudah hafal 30 juz kemudian dia mampu mengamalkan Al-Qur'an. Itu tidak menjadi jaminan. Tapi bisa jadi ada seseorang yang duduk hari ini di majelis ini, bahkan baru pertama kali mendengarkan satu ayat, mendengarkan tafsirnya, dia tersentuh, mendapat hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang mendapatkan petunjuk. Kan bisa saja. Bisa saja seperti itu. Jadi yang kita mohon itu adalah hidayah, kemampuan untuk kita beramal. Kemampuan untuk kita beramal. Apa kemampuan untuk kita beramal itu? Jadi kita mampu melihat Al-Qur'an itu dan kita tahu, Allah berikan pengetahuan kepada kita. Kamu harus seperti ini. Kamu harus bisa mengamalkan dengan cara apa? Dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kemudian. Ya. Baik, insyaallah kita akan baca ayatnya sampai ayat berapa, Pak? 60? 65? Sekarang ayat 65? Hah? Baik. Iya, berarti kita ayat 67 saja, Pak, ya. Karena ayat 65 dan 66 itu mungkin sudah saya saya cuma nggak baca ayatnya, tapi itu sudah disampaikan. Ya, ini rangkuman daripada kisah sebelumnya. Dan kita akan baca yaitu suatu kejadian masih di masa Bani Israel, masih
urutan kejadiannya itu ya masih terus di masa 40 tahun. 40 tahun apa? 40 tahun Nabi Musa bersama Bani Israel dibuat sasar oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Israel. Di masa itu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah kita akan baca ayat yang ke-67-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول
بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Nah, saya teringat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Al-mahiru fil Quran ma'asafarati kiramin bararah. Orang yang bagus bacaan Qurannya, lancar, itu dia pahalanya dikasih kemuliaan. Dia bersama para malaikat, kata Rasulullah. Walladzi yatata'ta'u fi, dan yang bacanya terbata-bata, masih salah-salah tajwidnya gitu. Falahu ajran, bagi dia 2 pahala. Jadi yang salah itu bukan yang baca Quran terbata-bata. Selama dia belajar, akan Allah kasih pahala. Yang salah itu yang nggak baca Quran.
Yang salah itu yang nggak baca Quran. Ya. Taib. Bahkan kalaulah kita ditakdirkan nggak bisa baca Quran, lihat aja lah Quran, dapat pahala insyaallah. Lihat Quran. Mungkin para ulama itu sampai-sampai membahas, kalau kita punya hafalan, terus kita sedang menghafal Al-Quran, mengulang hafalan lagi supaya kuat, itu afdalnya dengan begini saja tanpa lihat Quran atau dengan lihat. Kalau tidak salah Imam Nawawi menguatkan lihat Quran. Kenapa? Ada pahala mata gitu, lihat tulisannya. Ya kan, itu hebatnya Al-Quran. Taib, kita akan baca tafsirnya ya. Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah wadhkuru ya Bani Israil ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kisah ini adalah ketika di antara Bani Israel tiba-tiba ada seorang yang mati, tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Kan mereka itu kaum yang sangat berani ya. Berani di sini bukan jagoan, berani di sini bukan satria, bukan. Berani lancang maksudnya kepada nabinya. Terus dia bilang, ya, mereka bilang menyindir, tanya aja Musa gitu. Pasti dia tahu. Maksudnya apa? Musa pasti tahu tuh hal-hal yang gaib kayak begitu gitu. Padahal salah mereka. Nabi Musa nggak tahu ilmu gaib. Itu tidak? Iya. Nggak tahu ilmu gaib Nabi Musa. Kecuali para nabi, para rasul itu sesuatu yang Allah tampakkan kepada mereka dari ilmu gaib, ya itu bukan berarti mereka tahu ilmu gaib. Mereka hanya dikasih tahu oleh Allah, ya kan? Adapun kita, siapa kita? Nabi bukan, Rasul bukan, orang soleh pun belum tentu. Mana dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu gaib? Ada juga sih yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, cuma itu jatuhnya dukun, bukan orang soleh, ya kan? Karena tidak ada yang mengetahui ilmu gaib sebetulnya. Pada kajian di tempat lain mungkin ya, di Nurul Amanah gitu, bahas surah Al-Jin tuh, di sana dibahas bahwasanya jin juga nggak tahu ilmu gaib, padahal jin itu menurut kita bagian dari makhluk gaib. Tapi mereka sendiri nggak tahu ilmu gaib, nggak tahu mereka ilmu gaib. Taib. Nah, perhatikan di sini. Jadi ketika mereka menemukan ada orang yang meninggal tanpa tahu siapa pembunuhnya, maka bertanyalah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih seekor sapi. Sampaikan kepada mereka, sembelih saja seekor sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya. Dan disuruh kita mengingat di sini, wa idh qala, ingat oleh kalian Bani Israel. Kalau yang sekarang itu orang-orang Yahudi mungkin harus mendengarnya, yaitu keburukan yang dilakukan oleh kaumnya kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam, durhaka kepada Nabi Musa. Ketika kapan? Ya ketika Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka malah balik bantah kepada Nabi Musa. Bukannya mereka langsung melakukan apa yang diperintahkan, mereka malah mengatakan, atattakhiduna huzwa, ataj'aluna mawdi'an lis-sukhriyah wal istighfar. Musa, kamu meremehkan kami ya?
Kami nanya siapa yang membunuh, ini malah kamu malah balik nyuruh kami untuk nyembelih seekor sapi. Ya kan? Kemudian Nabi Musa menjawab, faradda alaihi Musa biqaulihi, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Astajiru billah, aku meminta perlindungan kepada Allah, an akuna minal mustahziin, dari orang-orang yang jahil. Jahil di sini itu mustahzi. Karena Nabi Musa tadi dituduh, kamu ngejek. Terus Nabi Musa membantah, aku berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang mengejek. Ini menunjukkan bahwasanya mengejek itu tidak boleh. Mengejek ini termasuk perbuatan yang jahil, bodoh, kebodohan, jahalah. Kalau perbuatan yang bodoh itu, jahil itu udah pasti dosa. Jadi kita nggak boleh mengejek, nggak boleh mengejek. Bahkan mengejek itu bagian daripada kesombongan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kesombongan itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sedangkan kalau orang sudah sombong, Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga seseorang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar semut yang kecil. Semut itu kan kecil, yang paling kecilnya gimana tuh? Tidak akan masuk surga. Jadi makanya Nabi Musa berlindung. Wah, aku berlindung kalau aku ya, termasuk pada orang-orang yang mengejek, karena itu perbuatan dosa. Kemudian mereka mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, karena mereka tidak punya pilihan. Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Ya udah, mereka mau ngikutin saran Nabi Musa, tapi mereka itu memang kaum yang sangat ngeyel kepada nabinya, tidak tahu tata krama. Padahal itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba dong minta sama Tuhan kamu. Bukan Tuhan kami ya, bilangnya ya, mintain dong Tuhan kamu. Itu kayak gitulah Nabi Israel gitu. Yuwaddih lana sifata hadhil baqarah. Gimana sih itu sapinya kayak gimana, kan sapi itu banyak ya. Padahal kan tinggal nyembelih sapi saja. Itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga memang kalau diukur secara nalar ya, akal itu kenapa harus nyembelih sapi? Ya, yang penting nurutnya itu sebetulnya yang Allah inginkan dari mereka. Ketika mereka meminta suruh dijelaskan sapinya yang seperti apa, Nabi Musa bersabar. Apalagi Allah lebih bersabar. Betul enggak? Allah lebih bersabar. Kemudian disebutkan kepada mereka, ya, innallaha yaqulu lakum sifatuha alla takuna musinna harima wala saghira fatiyya. Nah, ini kata-kata yang qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr. Oh gini, sapinya itu nggak boleh sapi yang sudah tua, nggak boleh. Dan juga bukan sapi yang masih muda banget. Ya, apa tuh istilah kita? Nah, istilah Sunda itu danten ya, tapi mungkin masih baru-baru gitu. Jangan yang terlalu muda, jangan yang sudah tua sapinya. Yang tengah-tengah saja. Wa innama hiya mutawassitatun. Awanun baina dzalik, itu mutawassitatun, pertengahan lah. Ya, udah dewasa. Faf'alu ma tu'marun. Ini sudah dikasih kode. Ayo cepat lakukan. Nabi Musa itu saking ya masih sayang sama Bani Israel. Jangan sampai kalian nanya lagi, nanti Allah persulit lagi loh. Faf'alu ma tu'marun, cepat lakukan. Bukan Bani Israel kalau nggak ngeyel, Pak. Bukan Bani Israel kalau langsung nurut. Apa? Geleng-geleng kepala kita. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba mintain lagi kepada Tuhan kamu, kira-kira warnanya apa? Allah. Ya. Tanya warna. Sebetulnya Bani Israel itu gak mau ngelakuin itu. Tapi tahu Musa itu nabi. Di sisi lain dia juga gimana ya? Ya ada taatnya sama nabi, tapi
Itu mereka itu umat yang pemalas, ya, ngebantah, ngeyel, suka berdebat, mendebat nabinya. Jadi mereka itu sebetulnya ingin keluar dari perintah itu gitu. Ya udahlah, nggak usah dilakuin, pengennya begitu. Ya, coba warnanya apa? Allah Subhanahu wa taala masih terus bersabar. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sapinya itu adalah seekor sapi yang warnanya itu, Pak, di sini ada yang tahu nggak istilah kuning bahasa Sunda apa? Aduh, saya lupa. Udah inget gak? Orang Sunda di sini kan umyang, tahu umyang nggak? Nggak tahu? Iya kan? Kalau merah apa? Kalau merah apa? Merah banget gitu. Kan ada istilah-istilah di Sunda itu. Bener nggak? Allah. Ya. Ini tuh yang kuningnya itu kuning banget gitu. Taib. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Jadi sangat-sangat kuning. Syadidatus sufrah tasurru man yanzuru ilaiha. Jadi kalau ngelihat sapi itu, orang-orang akan terpana, akan pengen terus mandangin sapi itu. Nah gitu sifat sapinya. Akhirnya mereka cari sapinya. Ya, ternyata sapi yang kuning itu tidak hanya satu, ya kan? Harusnya mereka ya udahlah, ini, kita seneng tuh lihat ini, ya udahlah itu kan. Mereka mengatakan lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alaina. Musa, tolong dong mintain lagi pada Tuhan kamu, jelasin lagi gimana sapinya. Soalnya yang kuning banyak, kita bingung. Nah, tashabaha alaina, bingung nih, mana yang kuningnya nih. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ya. Mereka katakan, ya, insyaallah sesungguhnya kami akan melakukannya. La muhtadun ilal baqarah al ma'mur bidzabhiha. Nanti kalau sudah dijelasin ini pasti kami dapat, kata mereka gitu. La muhtadun itu. Kemudian disebutkan di sini jawabannya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatun la syi'ata fiha. Semakin dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapinya itu la dhalul. Ya. Jadi bukan sapi yang digunakan untuk membajak. Lil amal fil hirasatil ard. Bukan itu. Ya. Wala taskil harth, bukan untuk pengairan sawah, ladang, bukan. Berarti kan zaman dulu itu sapi itu suka begitu ya, dijadikan mider gitu ya kalau munding ya, kerbau itu, atau mengairi ladang sawah begitu. Nah, wa khaliyatun minal uyub jami'uha, tidak ada cacat, gak boleh ada cacat. Berarti kuning banget itu, sapinya itu sempurna. Nah, kata mereka, qalul ana ji'ta bil haq. Nah gitu dong, kamu sekarang udah komplit katanya. Aneh, pas mereka nyari sapi itu nggak ada. Pas ketemu ya, itu hanya dimiliki oleh satu orang, disebutkan itu. Karena dia tahu bahwasanya Bani Israel ini sedang diperintahkan untuk mencari sapi tersebut, maka sapi tersebut dimahalin oleh pemiliknya, nggak mau jual. Ayolah Pak, kami mau begini-begini, ya kan? Beli saja, nggak jual. Kecuali kalian beli dengan harga tinggi, barunya dilepas. Berapa harganya? Saya timbang dulu sapinya. Ditimbang tuh sapinya. Nggak tahu sapinya zaman dulu ya, ya kan? Kan lama tuh hidupnya, pada lama. Sapinya mungkin sebesar dinosaurus apa kali ya. Wallahu a'lam itu ya. Ditimbang, nah harganya itu sebanyak timbangan emas itu tuh. Emas timbangan sapi itu harganya. Ya, misalkan 1 ton, misalkan sapinya, ya udah 1 ton emas harganya.
Makanya disebutkan di sini fadzabahuha, mereka menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun, hampir mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Bayangin aja, mereka harus ngumpulin emas, uang ya, sebesar sapi itu, sebesar timbangan sapi tersebut ya, atau mungkin sebesar sapi tersebut, Allah Ta'ala yang jelas itu sebesar timbangan sapi tersebut. Kemudian mereka iuran, katakan mereka iuran. Jadi Bani Israil itu iuran Pak, buat beli sapi tersebut. Akhirnya terbelilah sapi tersebut. Setelah dibeli ya, itu kan harus disembelih. Akhirnya mereka menyembelihnya. Sebutkan di sini wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wadhkuru id qataltum nafsan fatanaza'tum bisya'niha. Sebetulnya ayat ini kan kalau dari sisi bacaan kita lebih dulu tadi sudah diceritakan kenapa mereka diperintahkan. Nah, ayatnya faktor pendorongnya itu sebetulnya ayat ini. Jadi kalau kita mau bercerita mungkin tadi ya, mungkin ayat ini dulu dibaca gitu, tapi tidak masalah. Ayat ini kan menyebutkan wa idz qataltum nafsan, dan ingatlah ketika ada di antara kalian yang membunuh satu jiwa, fadaratum fiha, kalian saling menuduh, kalian saling membela satu sama lain, ya kan? Membela dirinya, maksudnya saya tidak membunuh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, kemudian Allah memberikan jalan keluar. Artinya Allah memberikan informasi siapa pembunuhnya. Nah, ini ayat ini. Kemudian tadi dicari sapinya, kemudian mereka membunuh atau menyembelih sapi tersebut. Setelah disembelih, maka disebutkan faqul nadribuhu bi ba'dihha. Pukullah orang yang mati itu dengan sebagian dari sapi itu. Bagian dari sapi tersebut. Ada yang mengatakan itu adalah ekornya yang dipukulkan, ada juga yang mengatakan itu pahanya yang dipukulkan. Ya, setelah dipukulkan, ngorejat Pak, tiba-tiba bangkit itu yang mati tersebut. Akhirnya ditanya, siapa yang membunuhmu? Yang membunuhku fulan, dia mati lagi kemudian dia. Karena memang tujuannya itu adalah supaya dia sendiri yang berbicara, dia dihidupkan lagi. Makanya itu salah satu mukjizat Nabi Musa. Ya. Itu mukjizat. Jadi dia bangun mayat tersebut, kemudian menyebutkan yang membunuh saya fulan bin fulan. Ya, sudah ketahuan dia mati lagi. Ya memang Allah sudah tetapkan ajal dia. Mungkin nanti di hari kiamat kita akan tahu, oh dia orangnya yang dulu dipukul sama daging sapi. Karena kita akan kumpul semuanya dengan orang dari masa Adam sampai hari kiamat, kita akan kumpul di mahsyar semuanya. Fir'aun, bahkan iblis kita akan tahu mana iblis itu yang selama ini menyesatkan kita. Dia akan berkhutbah kan dalam Quran, berkhutbah, dia betul berkhutbah di hadapan seluruh manusia. Khutbah yang kalau kita baca itu bikin sakit hati yang mendengarnya itu. Sakit hati karena setelah sekian ribu masa dia menyesatkan manusia, di akhir khutbah dia cuma menyebutkannya dengan begitu saja. Aku cuman panggil kalian aja, bisik-bisik kalian, kemudian kalian menjawab seruanku. Artinya iblis itu kan, mana ada iblis syaitan sekarang ngikat kaki kita, nggak boleh sholat subuh diikat gitu kan, nggak ada. Nggak boleh kajian diikat tangan kita, nggak ada, dibisikin aja. Nah, maka akan berlepas diri iblis itu kelak di hari kiamat. Ya. Orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang yang hari ini terlena dengan dunia, mereka tidak ingat akhirat. Ya, pada hari itu akan menyesal. Ya. Akan menyesal. Baik. Akhirnya terjawab sudah itu pelaku pembunuhannya. Faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta. Begitulah Allah membangkitkan, menghidupkan jasad yang mati. Iya enggak? Kalau seseorang bingung gimana ya? Saya nanti udah mati di alam kubur, dimakan begini dan begitu. Ingat saja kepada ayat ini. Dengan mudahnya Allah jadikan itu sepotong, sekerat daging sapi dipukulkan kepada orang yang mati, hidup lagi.
langsung hidup lagi. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantara tiupan sangkakala oleh Israfil itu langsung hidup lagi seluruh manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat. Dengan sekali tiupan mereka langsung bangkit. Wa bu'tsara ma fil qubur, akan dibangkitkan seperti belalang kan, berhamburan mereka keluar dari kubur-kuburnya, ya kan, langsung dibangkitkan dan dikumpulkan di suatu tempat yang bernama mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Nah, wa yurikum ayati, dan Allah memperlihatkan kalian tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian tuh berpikir, supaya hari ini ya kita berpikir bahwasanya kita akan hidup lagi kelak setelah kita mati. Dengan proses yang sangat mudah, dengan proses yang sangat singkat Allah menghidupkan kita. Meskipun sudah menjadi tulang belulang, sudah dimakan oleh cacing, yang mati di laut sudah tercabik-cabik oleh ikan, mengarungi samudra, lautan, ya, semuanya akan mudah Allah kembalikan kepada jasad yang itu, bukan jasad yang lain, tapi jasad yang itu yang dia pernah hidup, jasad benar-benar jasad dia, ya. Baik. Kita langsung akhiri saja ya sebentar. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Ini mengingatkan kita, mengingatkan betapa pentingnya hidayah itu, betapa pentingnya kita itu merenungi, memperhatikan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini harus sampai dibawa ke rumah, harus sampai kalau memang hati kita itu tadi atau kemarin itu kurang waspada dengan akhirat, kurang hati-hati, tidak mengingat Allah, tidak mengingat negeri akhirat, hari ini setelah ini harus menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena khawatir ketika kita sudah mendengar ayat-ayat Allah, peringatan Allah tentang akhirat, kemudian kita biasa saja, malah kita berpaling. Jawabannya summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, setelah itu hati kalian menjadi keras. Bahkan kerasnya ini disebutkan di sini fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Jadi kalau hati seseorang sudah keras itu, pantas saja dia tidak tahu yang ma'ruf yang kayak gimana, dia juga melihat kemungkaran biasa-biasa saja, ya. Jadi tanda hati kita itu keras. Kita melihat kemungkaran itu, kita nggak ada tergerak untuk merubah kemungkaran tersebut. Paling kecil itu apa? Mengingkari kemungkaran, Pak. Dengan hati ya. Kita merasa gak enak, ya Allah, saya nggak bisa ini ngerubah ini gimana? Tapi saya hariwang kalau kata orang Sunda hatinya itu. Kalau nggak ada itu, berarti dia adalah pelaku maksiat, ya, pelaku maksiat, gitu. Nah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, di antara batu kata Allah ada yang dia itu memancar darinya air. Wa inna minha lama yashaqqaq wa yakhruju minhum, ada yang terbelah kemudian keluar air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada batu yang tiba-tiba turun mungkin dari gunung apa longsor, dia terjatuh bukan karena apa-apa. Mungkin kita melihatnya fenomena alam, dia longsor apa, bukan, min khasyatillah, karena batu tersebut takut kepada Allah. Gimana itu? Batu makhluk yang kita lihat mungkin tidak memiliki nyawa, tapi dia adalah makhluk Allah, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia jatuh, bahkan dia hancur, itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai atas apa yang kalian lakukan. Maksudnya apa? Apapun yang kita lakukan dari kebaikan pasti Allah balas, dan apapun yang kita lakukan dari keburukan, meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat kita, pasti kita akan menjumpai balasannya.
pasti kita akan melihatnya di hari kiamat. Kita akan mempertanggungjawabkannya. Sekecil apapun pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun itu sebesar semut, tidak akan pernah Allah menzalimi. Mudah-mudahan ya kita diberikan hati yang lembut, hati yang mudah untuk menerima kebenaran, hati yang mudah untuk mengamalkan Al-Quran, dan juga hati yang tahu bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan dengan salatul isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.